disuarakan melalui AM 720, inilah Tajuk Rasim. Tajuk Radio Silaturahim, edisi Senin 5 Rajab 1443 Hijriah. Bertepatan dengan 7 Februari 2022. Diberi judul, Belajarlah Agama Sebelum Menjadi Pejabat. Sesungguhnya mempelajari ilmu agama, tafakuh fiddin, termasuk amalan yang paling utama dan termasuk tanda kebaikan pada seseorang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah, maka dia akan memberikan pemahaman agama alias ilmu kepadanya. Karena dengan mendalami ilmu agama akan mengantarkan kita kepada ilmu yang bermanfaat, di mana setiap amalan saleh dibangun di atas ilmu. Apalagi bagi seorang pejabat alias pemimpin, memahami agama sangatlah penting bagi kualitas dirinya. Karena pejabat yang memahami agama akan mengambil keputusan yang berpihak pada kebenaran yang menimbulkan maslahat, bukan berpihak pada kebatilan yang menimbulkan mudarat. Pemimpin adalah teladan bagi yang dipimpin. Sebagai teladan, tentu setiap perilakunya harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ia harus memiliki ilmu, dalam hal ini adalah ilmu syariat, agar orang-orang yang dipimpinnya bisa hidup dengan aman sentosa. Ilmu agama adalah satu hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi setiap pemimpin atau pejabat di negeri ini. Setelah ia beriman kepada Allah dan Rasulnya, teringat mutiara nasihat yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu di antara nasihat tentang pentingnya belajar agama sejak dini sebelum diberikan amanah. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, tafaquha, belajarlah agama sebelum kalian menjadi pejabat, pemimpin. Kalimat tersebut adalah nasihat agung yang disampaikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara mu'alaq atau tanpa sanad, dan Al-Bukhari memberi komentar dengan kalimat, dan setelah menjadi pejabat alias pemimpin, mereka sesungguhnya para sahabat Nabi Muhammad SAW tetap belajar di usia senja mereka. Karena khawatir ada yang justru memahami dari kata-kata itu bahwa kepemimpinan bisa menghalangi dari belajar agama. Sesungguhnya yang dimaksudkan bisa menjadi penghalang karena pemimpin terkadang dihalangi oleh sikap sombong dan malu atau enggan untuk duduk berguru seperti duduknya para penuntut ilmu. Abu Ubaid memberikan penjelasan ucapan Umar radhiyallahu anhu di atas seraya berkata, belajarlah ilmu agama di saat kamu kecil sebelum engkau menjadi pemimpin. Maka sikap sombong bisa menghalangimu mengambil belajar ilmu agama dari orang-orang yang lebih rendah kedudukannya darimu. Maka engkau tetap menjadi bodoh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, apakah anak muda maju sebagai pemimpin berarti ia kehilangan ilmu yang sangat banyak? Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil dalam tulisan berjudul Dari Khutbah Umar bin Khattab yang diterjemahkan Muhammad Iqbal Al-Ghazali menjelaskan, Al-Faruq mengisyaratkan dalam nasihatnya itu tentang penyakit yang mulai menular di dalam jiwa sebagian kaum muslimin. Sebagaimana yang dijelaskan para imam, akan tetapi apa yang dikatakan tentang orang yang tidak belajar bukan karena terhalang tugas kepemimpinan, jabatan, kedudukan dan pangkat,
namun ia dirintangi oleh sikap sombong untuk duduk belajar hanya karena usianya yang sudah tua. Di antara gambarannya pejabat yang merasa terganggu karena sering diulangi adalah engkau melihat seseorang pemuda, terlebih lagi orang yang sudah tua, melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah. Kendati demikian ia enggan belajar di halaqah Al-Quran karena khawatir duduk di hadapan guru yang seusia anak-anaknya. Sesungguhnya dalam belajar memperdalam Islam, para sahabat Nabi merupakan suri toladan yang harus diikuti. Seperti yang dikatakan Al-Bukhari, sesungguhnya di antara yang menyebabkan kehinaan seorang laki-laki adalah kerelaannya dengan kebodohannya tanpa persoalan agama yang dibutuhkannya. Lalu ia tidak belajar dan tidak bertanya kepada orang berilmu tentang hal itu. Jangan sampai umat Islam ini dipimpin oleh pemimpin atau pejabat yang tidak memaklumi ilmu agama, tidak memahami ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, aku mengkhawatirkan atas diri kalian 6 perkara. Kepemimpinan orang bodoh, jual beli hukum, banyaknya polisi, pemutusan tali silaturahmi, orang muda yang tumbuh menjadikan Al-Quran layaknya nyanyian, penumpahan darah atau pembunuhan. Demikian hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, At-Tabrani. Dalam hadis di atas ada 6 kekhawatiran Rasulullah terhadap umat. Boleh jadi kekhawatiran yang pertama adalah yang paling penting, karena 5 kekhawatiran lainnya mungkin terderivasi dari yang pertama. Kepemimpinan yang bodoh. Para ulama menjelaskan kebodohan di sini adalah mengenai minimnya pemahaman agama yang dimiliki. Wallahu a'lam bissawab.